Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arfa SHMH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perburuhan dan Milik pada program studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik STITEK Darmayadi, Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran selama satu semester. RPS menjadi acuan utama agar seluruh kegiatan pembelajaran berjalan secara terarah, sistematis, terukur, dan sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu, RPS juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Perburuhan dan Milik dengan kode mata kuliah 470510MJ2, termasuk dalam rumpun mata kuliah jurusan umum atau MKJU berbobot 2 SKS dan ditempatkan pada semester 7 program studi Teknik Mesin. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek hukum ketenagakerjaan sehingga mereka mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan ketentuan hukum dalam berbagai persoalan hubungan industrial. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 01, kemampuan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, CPL 02, memiliki etika dan tanggung jawab profesional. Serta yang ketiga, CPL 08, mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, capaian tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai mahasiswa, yakni mampu menguasai konsep hukum perburuhan, menganalisis kesepakatan atau perjanjian kerja, memahami sistem pembayaran upah, menjelaskan perlindungan tenaga kerja, menganalisis pemutusan hubungan kerja, memahami hak mogok, dan menganalisis penyelesaian perselisihan perburuhan. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis hakikat hukum perburuhan, mengembangkan pemahaman tersebut dalam konteks dunia kerja, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum ketenagakerjaan yang berkembang di masyarakat. Adapun materi pembelajaran selama satu semester disusun secara bertahap sebagai berikut, yakni pertama, pada pertemuan pertama, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai kontrak perkuliahan, sistem pembelajaran, serta pengantar tentang pengertian dan sejarah hukum perburuhan di Indonesia sebagai landasan awal memahami mata kuliah ini. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari karakteristik serta sumber hukum perburuhan sehingga memiliki pemahaman mengenai dasar hukum yang menjadi pijakan dalam hubungan kerja. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran diarahkan pada pembahasan mengenai kesepakatan kerja dan konsep perjanjian kerja, disertai kegiatan diskusi kelompok dan presentasi untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa. Dan pada pertemuan keempat, mahasiswa mempelajari masa percobaan kerja dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk urgensi dan implementasinya dalam praktik hubungan industrial. Dan pada pertemuan kelima, materi difokuskan pada kebijakan pengupahan dan upah minimum sehingga mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja dalam bidang pengupahan. Dan pada pertemuan keenam, pembelajaran membahas upah ketika tidak terdapat pekerjaan serta penegakan hukum dalam pembayaran upah yang dilengkapi dengan tugas penyusunan makalah. Dan pada pertemuan ketujuh tentunya di sini mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja beserta berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja.
Dan pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS sebagai evaluasi terhadap ketercapaian pembelajaran pada paruh pertama semester sekaligus menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Dan pada pertemuan ke-9, mahasiswa mempelajari konsep pemutusan hubungan kerja, alasan-alasan PHK, serta penghentian hubungan kerja oleh pemberi kerja. Dan pada pertemuan ke-10, materi difokuskan pada pengunduran diri pekerja beserta akibat hukum yang ditimbulkannya dalam hubungan kerja. Pada pertemuan ke-11 di sini mahasiswa mempelajari hak mogok, mulai dari landasan filosofis, dasar hukum, hingga hak konstitusional pekerja dalam melakukan mogok kerja. Dan pada pertemuan ke-12 di sini pembelajaran membahas pembatasan hak mogok dan praktik pelaksanaan mogok kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa mempelajari penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar hak berserikat, serta perselisihan kepentingan. Dan pada pertemuan ke-14, materi diarahkan pada hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perbuatan melawan hukum dalam penetapan upah minimum. Dan pada pertemuan ke-15 di sini mahasiswa mempelajari penegakan hak-hak buruh dalam perkara kepailitan dan kedudukan pesangon buruh dalam penyelesaian kepailitan perusahaan. Dan pada pertemuan ke-16 tentunya di sini dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah yang telah dipelajari selama 1 semester. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL melalui diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, kuis interaktif melalui aplikasi Quizizz, penugasan individu maupun kelompok, studi kasus serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan permasalahan hukum ketenagakerjaan secara analitis. Sistem penilaian saya laksanakan secara transparan, objektif, edukatif, dan akuntabel, di mana di sini penilaian terdiri atas tugas harian atau tugas biasa sebesar 20%, nilai harian 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Selain itu, mahasiswa diwajibkan memenuhi kehadiran minimal 80% sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Seluruh komponen penilaian telah disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan sehingga proses evaluasi dapat dipahami secara terbuka dan adil. Demikian pemaparan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum perburuhan dan milik. Melalui pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada RPS, saya berkomitmen untuk mewujudkan proses pembelajaran yang terencana, partisipatif, berorientasi pada capaian pembelajaran, serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan berintegritas. Baik, berikut adalah video praktik proses pembelajaran pada mata kuliah hukum perburuhan dan milik dengan materi pertemuan ke-7 yakni perlindungan tenaga kerja. Mari kita simak bersama. Selamat siang adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah hukum perburuhan dan milik, di mana pertemuan ini sudah masuk ke pertemuan ke-7 dengan materi perlindungan tenaga kerja. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa secara agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita lanjut. Baik, adik mahasiswa silakan mengabsen di barcode di atas.
bisa. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran yakni mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis perlindungan tenaga kerja, di mana jenis pertama itu tentang perlindungan ekonomis. Ada yang tahu tentang perlindungan ekonomis? Karena di sini perlindungan ekonomis yakni perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan upah yang cukup. Hal ini termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Jadi perlindungan ekonomis itu penghasilan atau upah yang perlindungan ekonomis itu penghasilan dan upah. Yang kedua, perlindungan sosial. Di mana di sini perlindungan sosial yakni perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan dalam berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi. Jadi di sini perlindungan sosial itu masuk BPJS ketenagakerjaan ya. Masuk BPJS ketenagakerjaan, masuk juga jaminan kematian, masuk juga jaminan hari tua dan jaminan pensiunan. Dan yang ketiga, perlindungan teknis, di mana di sini perlindungan teknis adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja untuk keselamatan kerja. Jadi contohnya itu masuk dalam alat pelindung diri APBD, contohnya seperti helm, sarung tangan, sepatu safety dan masker. Dan selanjutnya perlindungan tenaga kerja buruh perempuan, di mana di sini sudah diatur dalam pasal 76 ayat 1 sampai 76 ayat 4, di mana intinya di sini bahwa perlindungan pekerjaan perempuan ini jika perusahaan di sini mempekerjakan perempuan dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi, perusahaan itu wajib memberikan perlindungan, baik itu perlindungan terhadap asusila. Yang kedua itu memberikan fasilitas seperti makan gizi tengah malam. Yang kedua itu kendaraan atau angkutan umum. Angkutan umum jika pekerja perempuan tersebut pulang jam 5 subuh. Sampai di sini ada yang mengerti? Sampai di sini ada yang mengerti? Saya lanjut. Baik, yang kedua perlindungan buruh anak. Juga di sini dijelaskan bahwa tenaga kerja anak yang dimaksud yaitu tenaga kerja yang memiliki umur di bawah 18 tahun. Jadi di sini diatur juga dalam pasal 68, 69 ayat 1, 69 ayat 2, dan pasal 72 dan pasal 74 ayat 1. Inti dari perlindungan anak di sini yakni di sini bahwa jika anak dibebankan atau jika anak diberi kesempatan untuk bekerja, maka jam kerjanya itu mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang saja. Selebihnya itu
tidak bisa itu sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Dan selanjutnya perlindungan buruh penyandang disabilitas, di mana di sini perlindungan yang wajib diberikan yaitu perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang menyandang status disabilitas itu berdasarkan tingkatan disabilitasnya, dan ini sesuai dengan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ini undang-undang terbaru tentang Cipta Kerja. Di mana di sini fasilitas disabilitas yang disediakan oleh perusahaan dan wajib diberikan kepada penyandang disabilitas, yaitu pertama tentunya penyediaan aksesibilitasnya, dan contohnya di sini yaitu jalanan kursi roda untuk masuk di perusahaan. Dan yang kedua tentunya perusahaan wajib menyediakan alat kerja bantu termasuk pelengkap disabilitas ini. Dan yang ketiga itu alat pelindung diri, ada helm, baju, sepatu, masker, kacamata. Semua ini wajib untuk diberikan kepada penyandang disabilitas. Perusahaan wajib menyediakannya. Ini dengan sesuai dengan undang-undang yang terkait 67 Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kita masuk di perdana ini, kuis, silakan di barcode di scan, silakan. Sudah, lanjut. Kita masuk di perlindungan jam kerja dan waktu lembur. Di mana di sini tujuannya menghindari sikap semena-mena terhadap waktu bekerja para tenaga kerja, seperti memberikan waktu kerja yang berlebihan yang dapat menimbulkan hal buruk bagi pekerja. Di sini waktu kerja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2003 itu meliputi di pasal 77 ayat 2. Jadi yang pertama itu 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan yang bagi kedua 8 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Dan 5 hari ini kerjanya sampai hari Jumat. Dan untuk ketentuan waktu kerja tersebut di sini dapat pengecualian dari sektor usaha energi dan sumber daya mineral, yang kedua sektor usaha pertambangan umum, yang ketiga sektor perikanan, dan yang keempat perusahaan jasa pekerja lainnya. Baik, kita masuk di waktu kerja lembur, di mana di sini kerja lembur di sini jika perusahaan yang mengerjakan atau buruh melebihi waktu sebagaimana dimaksud di sini pasal 77 ayat 2. Di sini pasal 77 ayat 2 tadi yang saya sebutkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu harus mendapatkan persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam satu hari. Jadi kalau lebih dari 4 jam itu sudah melanggar dari aturan perundang-undangan. Dan bagaimana kalau kita terjadi jika upah tidak dibayar? Yang di sini kan ada waktu lembur itu tentunya ada upah yang diberikan. Jika upah tidak diberikan atau tidak dibayarkan, maka perusahaan tersebut dapat sanksi, yakni sesuai dengan pasal 187 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja, yaitu barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 ayat pasal 78
58 ayat 2 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan atau denda pidana, denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Tentunya denda ini yang memberi itu perusahaan. Lanjut ke materi terakhir, yakni waktu istirahat, di mana di sini bertujuan agar para pekerja dapat berhenti istirahat sejenak untuk mengembalikan tenaga yang terpakai selama bekerja. Di mana di sini waktu istirahat memiliki ketentuan sesuai dengan pasal 79 ayat 2 huruf A dan B yang berada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2003. Dan yang ketika itu waktu cuti di sini juga meliputi hak aturan kerja pasal ini tertuang dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, untuk tugas individunya silakan di-scan. Tugas individunya dikerjakan melalui Google Chrome. Google Chrome itu sendiri akan tertutup selama 2 kali 24 jam, jadi mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan sampai waktu yang diberikan. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan lagi ketemu minggu depan insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Perburuhan dan Milik pada program studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik STITEK Darmayadi Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.